kasih atas kesabaran Anda semua. Saya mengingatkan apa yang pernah kita bicarakan di sini, bahwa surga itu bukan puncak pencapaian orang yang berbuat baik. Manusia lebih tinggi dari surga, karena ahsanu taqwim, masterpiece-nya Allah itu manusia. Jadi tidak mungkin manusia mengejar-ngejar sesuatu yang sebenarnya tidak lebih tinggi dari dia. Jadi Anda ini, orang Indonesia ini masih tingkat pertama, yaitu orang yang rajin beribadah, suka umroh, apalagi yang korupsi. Zawawi Imron dari Madura mengatakan bahwa sangat sukar menemukan koruptor yang tidak naik haji. Meskipun tidak dibalik, sangat sukar menemukan haji yang tidak korupsi. Jadi orang yang masuk surga yang pertama adalah orang yang rajin beribadah. Tapi itu surganya di kelas ekonomi, deck, kapal bagian bawah. Kalau Anda mau naik tingkat di kelas VIP, Anda menjadi orang yang rajin dan selalu melakukan apa saja, baik dalam beribadah maupun dalam bekerja, senantiasa mencari ilmu. Maka Anda akan mendapat surga yang tinggi. Jadi selalu mencari ilmu, selalu menganalisis, selalu memaknai, selalu memiliki tradisi untuk menemukan makna dan nilai di setiap benda, di setiap yang dilihat, setiap yang didengar, di setiap yang dilakukan. Nah, surga Anda tinggi. Tapi kalau Anda ingin lebih tinggi lagi, Anda bukan nomor satu beribadah, bukan nomor satu mencari ilmu, tapi Anda menjadi pekerja keras. Barang siapa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dengan keras, faman ya'mal amalan sholihan, maka dia bukan hanya mendapatkan surga, karena surga kecil baginya. Dia mendapatkan tempat tersendiri di mana dia hidup bersama Allah dan dibukakan wajahnya Allah. Nah, bangsa Indonesia ini baru bangsa tingkat pertama rajin beribadah, bikin sinetron yang direligi-religikan. Soal tingkat kedua yang VIP, ilmu kita masih sangat rendah. Kalau sudah ngobrol di Kenduri Cinta, karena ngomong liberalisme, katanya kita ini kaum pluralis liberalis. Tapi kalau melakukan kayak ini tadi, terus katanya Islam eksklusif. Jadi pokoknya aku ngertine aku nek kupluan mesti wong apik. Ngono tok. Jadi kita tuh ilmu kita baru sampai di situ. Sak pokoknya. Saya menghormati teman saya yang menerbitkan buku Da Vinci Code. Bukan Da Vinci Code, tapi Da Vinci Code yang baru terbit hari ini. Nanti kalau ada waktu kita mohon ke depan untuk memberikan sinopsisnya. Maksudnya kita ini orang yang masih linear berpikirnya, di tengah 4 cara berpikir, linear, zigzag, spiral, dan sirkular atau siklikal atau kafah dalam Islam. Nanti kita jelaskan kalau ada waktunya. Tapi intinya adalah kita ini gitu. Saya ini di Jawa Tengah, di kalangan kiai katanya MH itu ikut liberal. Gak liberal ki opo. Saya itu bukan liberalis. Saya itu radikalis. Di bidang saya harus radikal, saya radikal. Rabi radikal. Mosok rabi liberal. Terus nek gak bojo gak mulai-mulai terus nonggo gitu. Enggak bisa. Di dalam perkawinan saya radikal dan fundamentalis, bojo ya bojo, gak oleh dibolak-balik diganti sama pembantu rumah tangga, nggak bisa. Jadi kalau saya harus liberal ketika saya memerlukan satu mekanisme yang memang harus liberal. Tapi pada saat yang lain yang diperlukan radikalisme, misalnya sunatnya ojo moderat, dikrikiti nggar sito, wes krikit sito, mari ngono setahun meneh upacara meneh krikit meneh gitu. Enggak, sunat ya tel ngono. Radikal, gila apa? Sunat kok. Liberal, di sak karep-karepe oleh gunting di poke ta ndek tengah ya itu. Ndak bisa. Liberal, radikal, fundamentalis dan apapun saja jangan ikut siapa-siapa kecuali ikut pemikiranmu yang orisinil sendiri. Dan itulah kita. Makanya tadi saya sengaja ngaji-ngaji sama Gus Nul kayak gini, pasti ternyata Cak Nun NU. Ngono iku. Ndas growak ngono iku. Ngono terus NU.
Terus naik Muhammadiyah, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah Muhammadiyah. Pokok. Kita masih seperti itu. Dan makin seperti itu. Nah, masyarakat Kenduri Cinta adalah calon pemimpin Indonesia baru yang berpikirnya sudah lebih nalar, lebih maju. Jadi jangan dipikir Kiai Kanjeng aliran apa? Ngene iki Bang wis. Ngene iki Bang aliran apa? Wah, ternyata aliran istighosa. Aliran kok istighosa, alirannya nek gak sungai yo listrik, ya itu aliran. Nah, makanya sekarang saya minta, Anda tahu asal-usul musik punk? Punk itu pelopornya ada temennya David Bowie, namanya dalam dunia musik disebut Iggy Pop. Dia nama aslinya James, siapa, dia lahir di Michigan, di Detroit. Dia gurunya Mick Jagger, tapi dia tidak terkenal di Indonesia, tapi bisa kalau nyari CD-nya di Ratu Plaza situ, di tingkat berapa itu yang murah-murah itu. Iggy Pop itu sampai kalau pentas sampai telanjang. Dan musik punk itu cirinya satu, notasinya hanya grade-nya 1, 2, 3, paling 3 grade paling pol, dung dung dung, paling gitu toh. Gua sampai diwolak-walik enggak, nomornya cuma tes, kata-katanya 1, 2 kata, fucking, bullshit, tancuk, dobol, gatel, prek, cuman gitu dong. Why? Kenapa? Karena si Iggy ini sudah pusing sama pemerintah Amerika Serikat yang ngomong banyak kepada dunia, seolah-olah dia mau menyelamatkan dunia, padahal mau ngerampok. Maka reaksinya musik punk cuma satu, fuck you, ngono. Dan namanya punk itu diambil dari Jawa Timur. Jaran ke punk. Wis jelas ya.